Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas perkuliahan di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan atau advanced accounting, di mana pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah judulnya Business Combinations, ya. Business Combination. Kebetulan terlewat judulnya saya masukkan di sini. Business Combinations ataupun kombinasi bisnis gitu. Jadi pada dasarnya seperti yang saya sampaikan minggu lalu, apa itu kombinasi bisnis atau business combinations? Sederhananya adalah jika ada satu perusahaan dia kemudian berdiri, kemudian setelah dia melakukan operasional usahanya, di beberapa tahun ke depan dia ingin mengembangkan usahanya. Perusahaan A. Kemudian dengan cara apa dia mengembangkan usahanya? Dengan cara mengambil alih perusahaan B. Kemudian A dan B bergabung menjadi satu perusahaan atau perusahaan baru. Itu dikatakan kombinasi bisnis, ya. Di mana nanti kombinasi bisnis ini memiliki beberapa jenis lagi, memiliki beberapa tipe lagi yang akan kita bahas selanjutnya, ya, di dalam kombinasi bisnis ini. Nah, adapun kemampuan akhir yang diharapkan di perkuliahan pertama ini, berhubung yang terpenting adalah capaiannya, tidak banyaknya materi tapi capaiannya dari seorang mahasiswa tersebut di kelas reguler sore ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami tipe-tipe kombinasi bisnis. Nanti ada beberapa tipe-tipe kombinasi bisnis. Rekan-rekan harus tahu bahwasanya ini kombinasi bisnis ini tipenya ini, kombinasi bisnis ini tipenya ini, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi pengakuisisi, ya. Dari kasus-kasus nanti yang disajikan, mahasiswa harus mampu mengidentifikasi, ini adalah perusahaan yang mengambil alih, ini perusahaan yang diambil alih, ini perusahaan yang lebih besar, ini yang lebih kecil. Karena nanti dalam ilustrasi kasusnya pasti akan melibatkan paling tidak lebih dari satu perusahaan, karena perusahaan tersebut melakukan kombinasi bisnis combine. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu menentukan harga perolehan, cost of investment ataupun nilai wajah perusahaan yang diakuisisi. Jadi nantinya teman-teman harus tahu bahwasannya dalam melakukan kombinasi bisnis, perusahaan satu yang dikatakan sebagai pengakuisisi harus mengeluarkan kontribusi. Dalam hal ini bisa berupa aset, kas, saham, kontribusi untuk mengambil alih perusahaan yang diambil alih. Dalam bahasa sederhananya mungkin seperti seorang laki-laki ingin meminang perempuan, harus ada maharnya. Maka dari itu dikatakan cost of investments ataupun harga perolehannya. Berapa sih nanti mahar yang dikeluarkan perusahaan pengakuisisi untuk mengambil alih perusahaan yang diakuisisi? Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian keempat adalah mampu menentukan nilai ini apakah goodwill ataupun gain on per gain. Kita balik lagi ke mahar tadi. Jika maharnya lebih besar, ya, dibandingkan nilai si perempuan tadi, ya, kalau ada nilainya tentunya tidak bisa dinilai perempuan. Ini ilustrasi saja. Jika mahar dari seorang laki-laki nilainya lebih besar dibandingkan yang ditentukan oleh si perempuan tadi, maka nilainya adalah goodwill. Gitu. Misalkan laki-laki punya mahar 100.000, si perempuan sebenarnya inginnya 90.000 gitu. Ya, nilainya 90.000. Maka itu hasilnya goodwill positif. Tapi sebaliknya jika mahar laki-laki lebih kecil dibandingkan yang diharapkan oleh seorang perempuan, maka hasilnya adalah gain on bergain. Ilustrasinya kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kelima adalah mahasiswa mampu membuat jurnal kombinasi bisnis. Sampai jurnal saja dulu untuk pertemuan kali ini.
Yang terpenting adalah pemahaman kalian bagaimana sih sampai membuat jurnal dari ilustrasi kasus yang ada. Oke, kita masuk ke perkuliahannya. Nah, di sini ada beberapa tipe kombinasi bisnis. Kalau saya garis bawahi di sini, tipe kombinasi bisnis itu oke. Yang pertama adalah coba digarisbawahi adalah merger. Ya. Yang pertama dikatakan sebagai merger, yang kedua dikatakan sebagai consolidations, yang ketiga dikatakan sebagai acquisitions. Jadi ada 3 tipe business combinations dalam ilustrasi ini. Yang pertama adalah merger, consolidations, yang kedua, yang ketiga adalah acquisitions. Mungkin sebagian teman-teman sudah pernah dengar istilah-istilah seperti itu. Merger, perusahaan-perusahaan melakukan merger, ataupun istilah konsolidasi, ataupun istilah akuisisi, mengambil alih. Banyak sekali tipe-tipe kombinasi bisnis yang mana kombinasi bisnis ini dilakukan semata-mata untuk mengembangkan bisnis perusahaan-perusahaan. Itu ya. Kita lihat dari perspektif akuntansi di sini ada ilustrasi perusahaan AA akan invest di perusahaan BB. Ya. Ada 2 ilustrasi. Yang pertama adalah acquires net assets, yang kedua adalah acquire stocks. Jadi ketika pertama di sini mengakuisisi atau mengambil alih net assets gitu. Ya. Teman-teman harus tahu dulu apa itu net asset, apa itu net asset, atau dalam hal ini nanti akan disingkat NA gitu ya. Net asset nilainya ataupun ada rumusnya, boleh rekan-rekan catat, adalah total asset ya dikurangi total liabilities. TA dikurangi TL. Ya, karena dalam perusahaan pasti memiliki laporan posisi keuangan. Kalau teman-teman cek laporan posisi keuangan kan ada 3 komponen tuh. Ada asetnya, ada liabilitas, dan satu lagi ada ekuitas. Gitu. Jadi net assets itu apa? Total assets dikurangi total liabilitas yang tertera dalam laporan posisi keuangan. Jadi kalau rekan-rekan ingat laporan posisi keuangan ada 3 komponen, ada aset, ada liabilitas, ada ekuitas. Jadi secara sederhana kalau aset dikurangi liabilitas hasilnya apa? Betul, hasilnya adalah ekuitas. Karena dalam neraca atau posisi keuangan ada 3 komponen. Ketika aset total dikurangi liabilities total, ya berarti dikatakan itu adalah ekuitas atau di sini net assets. Ya. Jadi dalam hal ini ada beberapa tipe. Pertama, jika perusahaan mengambil alih net assets perusahaan lainnya, perusahaan yang mengakuisisi, mengambil alih perusahaan yang diakuisisi, ya, maka dikatakan di sini bisa disebut sebagai merger ataupun konsolidasi. Gitu. Ya, jika mengambil alih net assets dikatakan merger ataupun konsolidasi. Tapi jika perusahaan AA mengambil alih BB dengan cara mengambil alih stocks ataupun dari segi sahamnya, artinya perusahaan BB ini punya lembar-lembar saham, punya saham yang beredar, kemudian diambil alih oleh perusahaan A, berapa sih yang diambil alihnya? Persentasenya berapa? Jika perusahaan acquired company liquidated, jika perusahaan tersebut likuidasi, apakah perusahaan tersebut hilang, dilikuidasi ataukah tidak? Jika yes, lari lagi ke bentuk ini merger ataupun konsolidasi. Tapi jika no, perusahaan dikatakan sebagai record a stock acquisitions and operate a subsidiary. Jika tidak dilikuidasi, artinya perusahaan BB masih beroperasi, itu dikatakan sebagai akuisisi. Dan dia beroperasi sebagai subsidiary
atau perusahaan anak. Dewasa ini banyak sekali perusahaan-perusahaan ataupun kelompok-kelompok usaha. Ada istilahnya adalah subsidiary company, itu adalah perusahaan anak. Perusahaan induknya adalah parent company. Untuk lebih jelasnya ada ilustrasi gambar di sini. Ilustrasi gambar. Rekan-rekan bisa lihat. Nah, di sini. Statutory merger A, statutory consolidation B, and stock acquisition C. Ya, tadi. Jika A company dengan B company, ya, dikatakan statutory merger, kan tadi kalau mengambil alih net assets masih dikatakan sebagai merger. Ya, ilustrasi gambarnya ada A company, B company, di sini menjadi A company. Artinya B company di sini tidak ada. Menjadi perusahaan A company secara dominan, itu dikatakan merger. Ya, ini ilustrasi gambar seperti ini. Kemudian kalau consolidations, A company dan B company juga liquidated, A company juga liquidated, dan ini dikatakan sebagai perusahaan baru consolidations, C company. Ya, ini A dan B adalah mengambil alih net assets. Kemudian yang ketiga adalah stock acquisitions, mengambil alih dari stoknya dan dikatakan sebagai acquisitions. Secara ilustrasi gambar di sini A company sebagai parent company dan B company sebagai subsidiary company. Jadi hubungannya adalah father and son, ayah dan anak. Ya, tapi bukan disebut akuntansi ayah dan anak, tapi adalah perusahaan induk parent dan perusahaan anak subsidiary. Ya, oke, dapat dipahami ya. Jadi ada 3, merger, consolidations, dan acquisition dengan berbagai bentuk seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada beberapa alasan di sini perusahaan kenapa mengambil alih perusahaan lainnya atau business combinations. Yang pertama adalah cost advantage. Bisa jadi dengan mengambil alih perusahaan lainnya, karena sekarang ini di era COVID apalagi banyak perusahaan-perusahaan yang saling bergabung. Cost advantage, dengan perusahaan kemudian terus bergabung, ya, perusahaan kemudian terus bergabung, bisa jadi keunggulan dari segi biaya. Ya, misalkan A dan B bergabung, biaya operasional bisa dihemat gitu. Artinya karena 2 sumber daya dijadikan menjadi satu. Kemudian dengan adanya satu perusahaan yang bergabung, misalkan ada biaya-biaya yang bisa dikurangi gitu. Biaya pemasaran atas produk tertentu misalkan atas produk tertentu yang mana produk tersebut sebenarnya sudah dipasarkan oleh perusahaan yang satu lagi. Misalkan ada biaya-biaya yang bisa dikurangi, itu cost advantage. Lower risk, risiko yang bisa diturunkan, fewer operating delays, avoidance of tax overs. Nah, ini kalau saya garis bawahi 1, 2, 3 ini lebih ke arah dibandingkan yang namanya perusahaan membuat produk baru, lebih baik perusahaan tersebut adalah mengambil alih perusahaan lain yang mana perusahaan lain juga udah punya nama gitu. Ya, contoh seperti XL dan Axis, misalkan sekarang jadi XL Axiata, di mana dibandingkan XL membuat produk yang baru dengan segmen misalkan menengah ke bawah, Axis ataupun anak-anak muda, lebih baik mengambil alih Axis yang notabene nilainya lebih kecil dibandingkan XL gitu. Di mana di sini sudah ada produknya, sudah pasar juga sudah tahu gitu, dengan nama Axis tetap digunakan. Itu 1, 2, 3 kurang lebih seperti itu. Kemudian yang keempat adalah avoidance of takeovers. Kalau saya lihat fenomena yang keempat ini ada di Facebook. Facebook mengambil alih Instagram dan mengambil alih WhatsApp. Ya, WhatsApp. Di mana traffic pengguna Instagram dan traffic pengguna WhatsApp itu sudah sangat besar gitu. Ya, di mana Facebook di sini mempunyai keunggulan sebelum dia diambil alih ataupun nilainya turun di pasaran, dia menambah nilai perusahaannya dengan menggabungkan usahanya. Ya, jadi dalam bisnis juga sama seperti hukum rimba. Artinya siapa yang kuat
dia yang menang. Sebelum dia diambil alih perusahaan lain ataupun liquid, lebih baik dia jadi perusahaan besar dan mengambil-ngambil yang lebih kecil dulu gitu. Kemudian acquisition of intangible assets, ya. Intangible assets adalah aset tidak berwujud, ya. Jadi seperti tadi Facebook dan juga WhatsApp, ada aset yang tidak ternilai yang sebenarnya tidak berwujud dari WhatsApp misalkan ataupun Instagram dengan pengguna-pengguna yang sangat banyak gitu ya. Dalam laporan keuangan, pengguna-pengguna tersebut tidak dicantumkan, ya, tapi ada dalam catatan laporan keuangan. Yang pasti itu adalah perusahaan digital. Itu lebih dalam lagi, komprehensif lagi secara pencatatan keuangan. Kemudian kita lanjutkan di sini. Saya langsung saja ke arah teknisnya karena ya tadi teman-teman sudah, kalau sedikit di review ke atas, teman-teman sudah tahu kombinasi-kombinasi bisnis. Nah, yang kedua adalah mengidentifikasi pengakuisisi. Ya, secara ilustrasi nanti ada beberapa perusahaan, siapa yang mengakuisisi, siapa yang diakuisisi. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan nilai wajar investasi perusahaan yang diakuisisi. Nah, di sini. Di sini yang harus kalian notes adalah HP. Apa itu HP? Harga perolehan. NW adalah nilai wajar. Ya, boleh dicatat singkatan-singkatannya seperti itu. HP harga perolehan, NW nilai wajar. Di sini. Harga perolehan tuh tadi kalau kita balik lagi adalah mahar. Mahar yang dikeluarkan oleh perusahaan yang mengakuisisi. Ya, kalau boleh dicatat oleh kalian, HP adalah mahar. Maharnya, harga perolehannya, cost of investments-nya pasti yang akan dikeluarkan oleh perusahaan yang mengakuisisi. Sementara sebaliknya nilai wajar di sini ya akan dinilai nilai wajar dari perusahaan yang diakuisisi. Oke, catat ya. Jadi kalau misalkan ini HP, jika ada perusahaan A dan B lagi tadi, HP pasti akan dilihat dari nilai yang dikeluarkan perusahaan A. Kemudian nilai wajar akan dilihat dari nilai wajar perusahaan yang ada di B. Artinya HP melekat di A, nilai wajar melekat di B. Jadi notes buat teman-teman. Jadi sudah jelas identifikasi pengakuisisi nantinya pasti siapa sih yang melakukan kontribusi, siapa sih yang mengeluarkan investasi. Itu adalah perusahaan yang dikatakan sebagai perusahaan yang mengakuisisi. Gitu ya. Menentukan nilai berarti nantinya kalau kas berarti misalkan jelas terukur nilai kasnya misalkan 1 juta ya berarti 1 juta. Tapi kalau misalkan saham nanti berapa sahamnya yang dikeluarkan dikalikan nilai pasar dan nilai nominalnya. Ya. Oke, kemudian jelas ya HP adalah mahar yang dikeluarkan perusahaan A dan nilai wajar adalah yang melekat di perusahaan B. Oke, di sini dalam mengeluarkan ataupun mengambil alih ataupun men-take over perusahaan B atau perusahaan yang diakuisisi ada biaya-biaya yang mungkin dikeluarkan, biaya makelar, biaya administrasi umum, biaya pendaftaran serta penerbitan efek utang dan ekuitas. Ya, biaya-biaya tersebut nanti dikatakan sebagai biaya yang dikeluarkan sebagai operasional. Ya, ilustrasinya nanti kurang lebih seperti apa akan ada jurnalnya. Ya, jadi secara penjelasan awal mungkin agak sedikit teoritis banyak, tapi saya rasa itu penting karena untuk perhitungannya sendiri sebenarnya sangat sedikit saya rasa, sangat sedikit. Ya, jadi oh ya tadi belum terlewat. Nah di sini perbedaannya belum dicatat oleh kalian. HP sekali lagi adalah untuk perusahaan yang mengakuisisi, sementara nilai wajar adalah perusahaan yang diakuisisi. Oke. Jika nilai maharnya lebih besar dikatakan sebagai goodwill namanya. Tadi udah sempat diilustrasikan di awal ya. Tapi sebaliknya jika mahar yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan yang diminta adalah gain on bergain purchases atau pembelian diskon. Jadi goodwill ini positif, gain on bergain on purchase ini adalah negatif. Ya. Oke, kurang lebih gambarannya seperti itu. Ya, pahami ya poin di sini. Kemudian ilustrasi kasus di sini tanggal 1 Januari 2020 PTA membeli seluruh aset dan liabilitas.
Kata kuncinya adalah aset dan liabilitas. Jika teman-teman sudah menemukan kata aset dan liabilitas dalam bentuk apa ini? Itu mengambil alih net assets. Berarti sebagai bentuk apa? Bisa dikatakan merger ataupun consolidations. Betul ya? Karena mengambil alih aset dan liabilitas. Di sini sebagai bentuk merger dipertegas lagi. Dan PTA menyerahkan 10.000 lembar saham biasa dengan nilai $10. Saham yang diterbitkan memiliki nilai pasar 600.000. Biaya hukum dan penilaian sebesar 40.000. Nah, ini yang harus kalian pahami, sedikit diterangkan juga oleh saya di sini nantinya. Berarti PTA di sini tidak memberikan uang tunai, tapi menyerahkan saham yang dimiliki untuk kemudian sebagai mahar. Sahamnya sebanyak 10.000 lembar. Ternyata nilai nominal yang tertera di saham tersebut, kalau sederhananya adalah uang yang diserahkan ternyata 10 ribuan nih, tertera ada gambarnya 10 ribuan ya. Dalam pasar saham kurang lebih seperti itu. Tapi setelah dinilai, saham yang diterbitkan memiliki nilai pasar. Tentunya itu ilustrasi aja uang yang tertera nilai nominal. Ini 10 ribuan nih. Tapi dalam saham berlaku nilai pasar. Meskipun nilainya di sini menyerahkan 10.000 ya. Kemudian harganya ada $10 per lembar. Jadi kalau misalkan dikalikan 10.000 dikalikan 10 berarti sama dengan berapa? 100.000. Ya. Kemudian nilai yang 100.000 ini ternyata laku di pasaran ada 600.000. Wah, lebih tinggi nih. Nilai saham kita berlaku mekanisme pasaran ternyata lebih tinggi 600.000. Berarti tadi nilai yang terteranya 100.000, ternyata setelah dinilai di pasaran 600.000. Untung berapa tuh perusahaan A? Ya, ada selisih kenaikan kapital adalah sebesar 500.000. Oke, dapat dipahami ya. Jadi 100.000 tuh yang tertera di sahamnya, yang dihargai ternyata mekanisme pasar membentuk harganya 600.000. Maka ada nilai positif adalah 500.000. Kemudian ada biaya hukum dan penilaian yang dikeluarkan oleh perusahaan A untuk mengambil alih perusahaan B adalah sebesar sebesar 40.000. Oke, dilihat di sini kita langsung ke ilustrasi ya. Jadi kalau ketemu kasus pasti ada cerita dulu, pasti di sini ada laporan posisi keuangan. Ya, laporan posisi keuangan di sini kalau kalian lihat ya, ini adalah laporan posisi keuangan yang dimiliki oleh perusahaan B. Jadi tadi A ingin mengeluarkan mahar nih. Diingat lagi maharnya berapa sih? Nilai nominalnya berapa sih tadi? Nilai pasarnya berapa sih? Itu maharnya. Itu harga perolehan. Itu cost of investments. Ya. Dibandingkan dengan apa nantinya? Dibandingkan dengan net assets. Kalau lebih pertegas lagi adalah fair value of net assets. Ya. Apa itu fair value? Apa itu book value? Ya, book value adalah nilai yang tertera di laporan keuangannya. Jadi kalau di laporan keuangannya nilainya berapa, setelah berlaku mekanisme pasar atau dinilai kembali ketika mengambil alih ya, artinya terteranya berapa di tahun 2019 tertera di laporan keuangan berapa, ketika ingin mengambil alih perusahaan B itu berlaku mekanisme pada tanggal tersebut, pada tanggal mengambil alih nilainya jadi berapa gitu ya. Artinya nilai pada saat mengambil alihan itu dikatakan adalah fair value. Seperti contoh ini, cash and receivable tetap, inventory nilainya naik, land nilainya naik, building and equipment nilainya turun. Ya, jadi pasti ada beberapa aset yang bisa naik, ada beberapa yang turun. Ya, kita sudah tahu ya, ingat lagi tadi, ada maharnya berapa? Ya, 600.000 tuh berlaku mekanisme pasar. Di sini kita baru tentukan berapa sih yang sebenarnya diinginkan oleh perusahaan AA. Sebenarnya bukan diinginkan juga ya, tapi kita lihat dari arah net assets-nya berapa sih. Jadi benar-benar fair, bukan yang diinginkan, tapi fair berdasarkan kondisi net assets-nya berapa. Maka tadi rumusnya apa? Total assets dikurangi total liabilitas. Total assets-nya di sini adalah sebesar 620.000 ya.
Kemudian total liabilitasnya adalah 110.000. Di sini coba lihat ke bawah, ada liabilitas lagi tidak kewajiban? Nggak ada. Common stock, at peak, return earning itu semua adalah stockholders equity. Tapi di sini adalah current liabilities adalah liabilitas. Jadi total assets-nya berapa? Jadi dilihat di fair value ya, bukan di book value. Total asetnya adalah 620.000 dikurangi 110.000 sama dengan 510.000. Ya. Jadi kita sudah tahu nih nilai mekanisme pasarnya adalah 500.000, 510. Jadi teman-teman mungkin di sini sudah tahu, oh, ini hasilnya goodwill nih. Oh, hasilnya ini gain on bargain. Ya. Ternyata hasilnya apa? Ya, tadi kita sudah tahu maharnya berapa, seperti mekanisme yang dibentuk perusahaan B sebenarnya berapa gitu, fair value of net assets-nya. Ya. Oke, kita lihat di sini. Tanpa harus melihat secara keseluruhan, di sini saya soroti yang sederhananya saja ataupun yang perlu disoroti. Kalian hanya perlu menyoroti bagian cukup di sini saja. Ya, cukup di sini saja. Cost of investment-nya adalah 600.000. Ya, nilainya tadi mekanisme pasar membentuk sahamnya ternyata 600.000. Itu perusahaan A. Setelah dilihat perusahaan B, di sini net asset-nya adalah 510.000. Oh, saya ternyata maharnya lebih besar dibandingkan net assets yang terbentuk. Ternyata nilainya adalah 90.000 dollars. Ya, maka hasilnya apa ini? Hasilnya adalah goodwill 90.000. Nah, ini susah. Pokoknya goodwill ya. Hasilnya adalah goodwill. 90.000 ini adalah dikatakan sebagai goodwill. Nah, oke, kita lihat di sini. Jurnalnya yang akan kalian buat, ternyata kalian tadi kalau di ilustrasi kasusnya, kasus cuman ada cerita kasus, kemudian ada laporan posisi keuangan, kalian cuman bikin 2 jurnal seperti ini. Singkat ternyata, tapi terpenting adalah pemahamannya. Dilihat, diperhatikan di sini. 600.000 nilai investasinya ya. Common stock-nya adalah 100.000, sementara selisihnya adalah berapa? Tadi 500.000. Sempat saya singgung ya. Jadi investasinya adalah 600.000 membentuk nilai pasarnya. Common stock di sini adalah nilai nominal karena perusahaan A mengambil alih perusahaan B dengan menyerahkan lembar saham biasa. Kemudian kenaikan paid in capital-nya adalah 500.000. Jadi sebenarnya nilainya ada 100.000 punyanya, tapi pasar membentuk adalah 600.000. Berarti udah ada untung 500.000. Dipahami ya pola jurnal yang pertama ini. Jadi jurnalnya investment in B Co atau PTB, common stock di kredit dan additional paid in capital. Ya. Kemudian untuk yang kedua di sini adalah operating expense pada cash. Artinya biaya yang dikeluarkan terhadap cash. Biaya-biaya yang dikeluarkan berapa, cash-nya berapa. Ya. 40.000. Artinya beban pada kas. Jadi kalau teman-teman ingat lagi akuntansi pengantar, jadi itu langsung aja operating expense pada kas. Record cost related to purchase of PTB. Oke. Di sini kalian buat jurnalnya. Yang versi lengkap saja. Ya. Angka-angka di sini dari mana? Ya. Kalau kalian lihat di sini adalah jurnal legal merger. Jadi kalian membuat 3 jurnal tadi. Jurnal investasi namanya yang sebelumnya. Kemudian jurnal yang kedua adalah jurnal pencatatan biaya. Yang ketiga di sini adalah jurnal legal merger. Oke. Di mana angka-angka di sini diperoleh dari laporan posisi keuangan yang tadi di kasus di awal. Laporan posisi keuangan dan pastikan itu ada nilai yang fair value, bukan yang book value. Jadi bukan yang book value, tapi nilai yang fair value. Oke. Jadi teman-teman hanya tinggal memasukkan komponen yang ada di neraca atau posisi keuangan itu kan ada posisi debitnya, ada kreditnya. Oke, yang debitnya kalian masukin aja.
45, 75, 70, 350, dan pattern 80.000. Ya. Kemudian masukin lagi ke kreditnya. Kreditnya ada current liabilities 110.000. Ini goodwill, common stock, dan AdPick tuh nggak ada di laporan posisi keuangan. Ini baru dan ada dimasukkan ketika terjadinya jurnal investasi sebelumnya. Ya. Jadi kalau nilainya positif ataupun goodwill, dia dicatat di debit sebesar 90.000 tadi. Ya. Kemudian di kredit ataupun nilai investasinya adalah ini 600.000 total. Ya, di mana 100.000 adalah nilai nominalnya, common stock-nya, sementara kenaikannya adalah 500.000. Jadi kalau di total ini tetap aja sama 600.000. Artinya 100.000 adalah nilai nominalnya, kenaikannya adalah dari saham tersebut adalah 500.000. Ya, dapat dipahami ya. Jadi ini simpel membuat jurnal ini cuman masukin aja dulu. Ya, di sini posisi debit, masukin dulu posisi kredit. Kalau hasilnya positif, goodwill ada di posisi debit, ya. Kemudian nilai investasinya berapa di kredit, ya. Oke, dapat dipahami ya, karena kalian sudah ada di jurnal sebelumnya, di jurnal investasi di sini, ya. Hasilnya adalah goodwill. Oke, ya. Jadi teman-teman di sini ada beberapa proses yang harus ditentukan. Oke. Tadi sebaliknya, kalau hasilnya positif adalah goodwill, tapi kalau hasilnya negatif berarti adalah apa? Kalau kalian masih ingat adalah pembelian diskon, gain on bargain purchases. Jadi kalau misalkan sederhananya seperti ini, saya mungkin khawatir teman-teman kebingungan karena secara tidak langsung di sini. Tadi jelas ya ilustrasinya di sini goodwill ya. Posisinya. Oke, goodwill. Karena kenapa? 600.000 ya. 600.000. Kemudian maharnya, kemudian nilainya adalah 510.000. Berarti adalah goodwillnya berapa? 90.000. Ya, oke, dapat dipahami ya. Teman-teman boleh sambil dicatat nih. Ya, karena saya agak kesulitan karena tidak mempunyai pen di sini. Ya, jadi takutnya kurang rapih. Ya, boleh sambil dicatat. Tapi sebaliknya jika negatif, misalkan di ilustrasinya adalah jika nilainya ini nggak 600.000, tapi berapa? Di bawah 510. Karena yang nilai net assetnya 510, misalkan maharnya 500.000. Oh, itu lebih kecil. Berarti negatif ya, hasilnya itu gain on bargain purchases. Nilainya adalah berapa? 10.000. Dapat dipahami ya hasilnya. Jadi kalau misalkan maharnya adalah 500, sementara gain on bargain net assets-nya adalah 510, jelas ini adalah hasilnya adalah negatif. Karena 510 ini lebih kecil 500 lebih kecil dibandingkan 510. Hasilnya adalah sama dengan 10 nilainya gain on bargain purchases. Kalau goodwill tadi dicatatnya di posisinya adalah di positifnya di debit, tapi kalau misalkan hasilnya gain on bargain purchases, dia dicatatnya di posisi kredit. Common stock and AdPick-nya tetap ada di kredit, tapi gain on bargain purchases-nya dia ada di kredit. Hanya tinggal memindahkan goodwill, dipindahkan ke kredit. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kalau saya review dari teorinya gampang lah, bisa kalian baca. Yang penting perhitungannya. Kalau perhitungannya ketika kalian ketemu kasus, oke. Jadi ketemu kasus dulu nih. Ada kasus ilustrasinya, deskripsinya, kemudian akan ketemu lagi laporan posisi keuangan. Sekali lagi, laporan posisi keuangan ini adalah perusahaan yang diambil alih atau diakuisisi. Ya, dalam hal ini perusahaan B. Kemudian setelah ketemu dua kasus di sini, langkah pertama yang akan kalian buat adalah apa ini? Tentukan ini hasilnya goodwill atau gain on bargain. Tentukan nilai investasinya berapa, cost of investment-nya berapa, fair value of net assets-nya.
Oh, ketemu hasilnya goodwill. Oke, ternyata nilainya positif. Oh, ketemu hasilnya negatif. Oh, ternyata gain on bargain purchases. Itu langkah selanjutnya. Kemudian, setelah langkah selanjutnya, setelah menentukan ini hasilnya positif atau negatif, goodwill atau gain on bargain purchases, kalian hanya selanjutnya membuat jurnal. Ya, membuat jurnal investasi terlebih dahulu. Ya, di sini investasinya adalah sebesar 600.000 ya. Di sini investasinya 600.000, kemudian terhadap nilai common stock dan at peak. Di sini dikatakan jurnal investasi. Investasi 600.000, kemudian di sini 100.000 dan 500.000. Kemudian jurnal lagi adalah jurnal biaya. Ya, jadi langkah selanjutnya adalah kalian membuat jurnal investasi. Langkah selanjutnya ketiga yang terakhir adalah membuat jurnal legal merger. Sini, buat jurnal legal merger. Kalau goodwill disimpan di debit, kalau gain on bargain purchases dipindahkan ke kredit. Oke, dapat dipahami ya. Jika ada pertanyaan nanti boleh didiskusikan langsung di WhatsApp group. Jadi pada dasarnya sebenarnya pembuatan jurnalnya di sini sedikit. Ya, jurnalnya sedikit sekali untuk awal di sini, tidak akan banyak-banyak saya. Yang terpenting adalah pemahaman. Jadi kalaupun durasi videonya agak panjang di sini, karena tujuan saya adalah membuat teman-teman paham. Mudah-mudahan teman-teman paham. Tapi kalau ada yang kurang jelas boleh nanti dilanjutkan lagi. Oke, jadi sebenarnya pembuatan jurnalnya jauh lebih singkat. Jadi teman-teman harus mampu menentukan nanti apakah goodwill ataupun gain on bargain. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.